Oke, hello everyone, welcome to Oasis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu altcoin yang ternyata teman-teman juga banyak banget request lewat kolom komen di beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan buat koinnya sendiri adalah Jasmy Coin atau dengan tikernya yaitu Jasmy ya teman-teman ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dan di sini mungkin buat teman-teman yang belum tahu buat Jasmy Coin ini tuh project apa sih? Kok bisa sampai untuk urutan ke-78 dari segi market cap-nya, kemudian fundamentalnya seperti apa, dan lain-lain. Dan buat kalian yang penasaran akan hal-hal tersebut, boleh banget buat mampir dulu ke video pembahasan Jasmy Coin yang pernah saya upload beberapa waktu lalu. Karena di sana saya jelasin detail semuanya, mulai dari fundamental, kemudian project-nya, dan lain-lain. Kalian boleh mampir dulu, dan setelah itu kalian boleh banget nih buat balik lagi ke video yang sekarang ini. Di mana per video ini saya record, ya seperti yang tadi udah saya katakan, Jasmy ini menempati posisi ke-78 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan tentu data ini teman-teman bisa ambil sendiri atau cek sendiri lewat coinmarketcap.com seperti biasa. Dan di sini juga per video ini saya record di tanggal 20 April tahun 2025. Teman-teman bisa lihat sendiri harga Jasmy Coin sekitar segini, dan tentu angka ini bisa berubah di kemudian hari baik naik maupun turun gitu, teman-teman. Dan ya, seperti biasa sebelum saya lanjut lebih detail, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini pertama-tama kalau kita coba cek ya ke chartnya atau ke price action dari Jasmy Coin ini, di mana, sebenarnya teman-teman, terakhir kali ketika saya bahas Jasmy Coin itu kalau nggak salah di range-nya kisaran harga masih di sini-sini teman-teman kalau saya nggak salah. Dan kalian bisa lihat ya, di sini Jasmy Coin ternyata sangat disayangkan dari titik terakhirnya yang di sini teman-teman, dia harus breakdown dari, important areanya yang di sini, yang mana sebelum atau sebelum video ini saya record atau lebih tepatnya di video-video sebelumnya seputar Jasmy ini, itu kalau nggak salah Jasmy ini masih berada di atas area ini teman-teman, atau dengan kata lain ini masih termarking atau saya tandai sebagai demand zone. Tapi karena dia udah breakdown ke bawah dan udah ditembus nih untuk important area di sini, makanya di sini saya ganti jadi supply area atau jadi resistance nih buat, area ini. Di mana di sini kalian bisa lihat ya, ketika memang, ini di breakdown so far, tekanan jual langsung tinggi teman-teman atas Jasmy, di mana di sini kalau kita ukur dari sini lah ya, ini ke bawah 40% lebih untuk penurunannya. Dan ternyata kalian bisa lihat ini demand area yang udah saya gambar sejak jauh-jauh hari. Kalian juga boleh cek langsung di video pembahasan Jasmy saya sebelumnya, karena di sini saya juga gambar untuk, demand areanya, dan di sana juga udah saya gambar maksudnya. Dan kalian bisa lihat nih demand area ini kan menahan banyak banget nih pergerakan dari Jasmy, kalian bisa cek sendiri lah ya. Nah, kalian bisa lihat berapa banyak testingnya, dan ternyata ketika dia hit di demand area ini, bahkan, ujungnya doang nih, dia langsung, pumping teman-teman, atau dia langsung ke rebound. Dan ya, sangat wajar untuk pergerakan ini, dan so far dari bawah mungkin kalau kita coba ukur dia menguat ya lebih kurang seratusan persen lebih teman-teman. Itu congratulation mungkin buat teman-teman yang nonton video pembahasan saya yang sebelumnya. Dan meskipun demikian, kenaikan ini nggak serta-merta membuat Jasmy ini langsung balik bullish lagi, melainkan di sini kalian bisa lihat adanya rejeksi nih atau rejection yang terjadi, pada price action-nya di range harga dari supply areanya yang ada di sini, teman-teman. Mengingat ini wajar aja karena saya udah sering bilang ya, bahwasannya ketika suatu koin atau suatu ya altcoin tertentu lah ya, ini banyak terjadi di market crypto juga, di mana ketika dia breakdown dari suatu important area kayak gini, maka ada kecenderungan untuk dia testing dulu ke resistance sebelumnya, sebelum kemudian melanjutkan, arah utamanya kembali atau dalam kasus ini penurunan utamanya kembali gitu. Dan tentu itu menjadi salah satu skenarionya, yaitu skenario pertama yang tadi saya katakan, yaitu, di sini ada potensi buat Jasmy ini melanjutkan penurunannya, apabila memang dia nggak mampu nih untuk breakout dari area resistance-nya yang ada di sini, atau dengan kata lain dia nggak berhasil breakout lah ya, dia nggak mampu menembusnya dan membuat pergerakan yang kayak gini gitu. So, skenario pertama, eee, sesuai arah utamanya, jadi ada potensi buat Jasmy ini melanjutkan penurunannya kembali dan testing kembali di demand zone atau demand area yang di sini. Di mana teman-teman, di sini konfirmasinya adalah jika Jasmy ini berhasil mempertahankan demand zone-nya yang ada di range harga ini, kalian bisa lihat sendiri lah ya, untuk range harganya di sebelah kanan sini. Nah, ini adalah range harga untuk demand zone-nya yang ada di sini, dan if ini berhasil dipertahankan, maka ada potensi untuk Jasmy ini kembali rebound lagi. Namun sebaliknya, kalau ini gagal dipertahankan, maka
I don't think Jasmine ini bakalan menarik karena dia ada potensi ya buat turun lagi ke level-level harga yang lebih di bawah dan mungkin aja dia bisa hit nih di sekitaran area sini. Nah, area sini teman-teman, yang mana ini juga jadi demand areanya nih teman-teman. Secara kasar saya gambarin, nah lebih kurang seperti ini. Nah, ini bisa jadi potensial demand areanya selanjutnya karena memang juga menahan banyak nih pergerakan harga dari Jasmine ini. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Dan ya, itu untuk probability pertama atau untuk kemungkinan pertama dari Jasmine ini. Dan di sini kalau kita berbicara probabilitas tentu nggak sreg rasanya ya kalau misalkan kita hanya coba satu probability aja, kita harus buka, eee, mindset kita untuk melihat berbagai peluang atau probabilitas lain, di mana kalau ternyata Jasmine ini ternyata punya tekanan beli yang signifikan, yang mana sebenarnya teman-teman, meskipun ini belum, mengonfirmasi Jasmine ini kembali bullish, tapi at least kita dapat candle pembukaan pada minggu lalu ya bisa dikatakan ini cukup bullish loh teman-teman. Nah, artinya ada daya beli yang signifikan di demand area ini dan if ternyata daya beli ini mampu mendongkrak harga Jasmine dan dia breakout dari supply areanya di sini, maka, potensi atau skenario pertama tadi akan langsung terinvalidasi dan ada potensi buat Jasmine ini bisa bergerak lebih kayak gini teman-teman, lebih kurang. Yang mana dia bisa breakout kemudian testing dulu ke area demand zone-nya, yang mana kalau misalkan ini di breakout akan jadi demand zone atau jadi area support dan baru melanjutkan penguatannya ke level-level selanjutnya dan bahkan berkesempatan kembali buat, testing kembali nih di area supply yang ada di sini. Mengingat kalau kita lihat sebenarnya so far area fair value gap yang sebelumnya ada di sini itu rata-rata udah ke-fill nih oleh Jasmine ini sendiri atau oleh price action-nya gitu. Ditambah dengan stochastic RSI yang kalau teman-teman lihat ini kan udah oversold lama banget nih. Nah, sekarang ini baru mulai climbing up nih dan belum menyentuh area overbought-nya. Dan if ini ternyata terus naik kayak gini, teman-teman. Nah, misalkan dia terus nanjak kayak gini dan diikuti juga dengan price action-nya, maka ya ada potensi untuk skenario kedua ini terjadi gitu lebih kurang. Dan lebih kurang seperti itu untuk beberapa probabilitas yang saya lihat, namun tentu teman-teman harus banget due diligence dan analisa mandiri karena saya juga manusia, teman-teman, dan sangat mungkin salah gitu. Dan di sini kalau kita lihat beberapa data seputar Jasmine Coin ini, nah, let's say kita lihat coba dari CoinGlass, di mana volume dan open interest sebenarnya ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Kalian bisa lihat terutama untuk volume, teman-teman bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir menguat sekitar lebih dari 30%. Dan di sini secara derivatif data kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di Jasmine ini adalah sekitar 152 ribuan US dollar nih dalam 24 jam terakhir ya. Dan itu didominasi oleh, long position gitu. Mengingat memang ya kan, sempat kerejeksi ya di sini. Mungkin aja orang-orang yang berspekulasi pada long position dan nggak punya, portofolio manajemen yang bagus akhirnya terkena likuidasi dan ya masuk sini gitu teman-teman untuk datanya. Dan kalau kita coba lihat di sini so far teman-teman kalian bisa lihat sebenarnya Jasmine ini salah satu koin yang memberikan return masih cukup oke di bulan April ini, yaitu di sekitar 35,7% termasuk di kuartal 2 ya, ini sama karena kan kuartal 2 ini baru bulan April nih. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk return yang diberikan so far masih positif untuk Jasmine dan ya mari kita lihat apakah di kuartal 2 ini Jasmine ini akan memberikan, return yang positif, terhadap atau dari segi harganya mengingat sebelumnya di tahun 2024 Jasmine ini juga hijau nih di kuartal 2-nya gitu. Dan boleh teman-teman kasih coba komen ya di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian seputar koin Jasmine ini atau altcoin satu ini. Apakah menurut teman-teman itu menarik atau justru menurut kalian kayaknya altcoin lain banyak deh yang lebih menarik gitu. Boleh teman-teman boleh coba discuss dan kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan juga buat teman-teman boleh banget buat request aja koin mungkin koin-koin favorit kalian atau koin-koin yang menurut kalian menarik untuk saya coba analisa, boleh banget teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan bahas kayak, Jasmine ini teman-teman. Dan lebih kurang kayak gitu aja, thank you banget untuk teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini, dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.